Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dengan Rizka di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian tetap sehat dan semoga Allah merahmati kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini mungkin ini adalah podcast pertama di tahun 2021 dan insya Allah nanti aku akan bikin terus. Mohon doanya. Dan mudah-mudahan setiap podcast yang aku bikin bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi keberkahan juga buat kita semua. Di segmen kali ini, di segmen Spiritual Journey, yang insya Allah aku mau sharing tentang ujian perasaan. Dalam surat 2 Al-Ankabut, mungkin kalian bisa buka dulu Al-Qurannya, Allah tuh menyampaikan sebuah sindiran. Emangnya manusia pikir mereka Allah akan biarin aja? Mereka bilang mereka telah beriman, tapi tanpa diuji. Sebetulnya ini Allah lagi nyindir kita sama orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa setelah mengeluh dan bertaubat. Nah, jadi surat ini tuh nyindir orang-orang yang seperti itu. Seolah-olah Allah bilang, kenapa sih setelah kalian beriman malah kalian berkeluh kesah? Kenapa setelah kalian bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa setelah kalian berhijrah kalian menjadi labil? Bukankah setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, dan kami beriman, seharusnya iman kalian itu makin mantap, bukan? Dan bukti kalau kita beriman, ya kita harus sabar ketika kita diuji, karena ketika kita diuji seharusnya kita nggak goyah sama sekali, karena Allah mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka, bisa juga sebaliknya, bisa diuji dengan yang sifatnya fisik, harta, bisa juga diuji dengan yang lebih berat lagi, dengan ujian perasaan mungkin. Yang jelas semuanya kita pasti akan diuji. Bisa diuji dengan musibah, godaan, hawa nafsu, kemarahan, atau diuji dengan orang terdekat kita biar kita itu kepancing marahnya. Apalagi kita yang suka main sosmed ya. Tiba-tiba ada teman kita yang ngomen yang enggak-enggak, terus kita kepancing deh untuk berdebat. Makanya Allah mengatakan kalau orang yang beriman itu pasti akan melalui ujian. Emang apa sih hubungannya iman dengan sabar? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai keimanan seseorang dengan cara mengujinya. Ternyata ciri orang yang paling beriman adalah kesabarannya. Makin baik imannya, harusnya makin kuat sabarnya. Tapi yang berilmu juga belum tentu baik imannya. Contohnya iblis, wawasannya kan luas banget tuh. Dia ngerti banyak hal yang bahkan kita juga gak ngerti. Iblis mah ngerti tentang dunia yang ada di langit, ada yang di bumi juga, tentang surga, tentang semuanya iblis tahu. Bahkan kan iblis juga pernah masuk surga. Jadi ilmu iblis itu lebih banyak daripada kita. Tapi mengapa iblis tidak sebanding dengan ilmunya, wawasannya, dan ketakwaannya? Karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Iblis ujiannya apa emang? Iblis tuh pengennya eksis. Dia kan udah lama eksisnya. Dia udah jadi orang yang terkenal. Tapi ketika Allah ciptakan manusia, tiba-tiba dia diberi amanah menjadi khalifah fil ard, ya pastilah iblis jadi tersaingi, ya gak sih? Ya kayak kita aja, kita itu udah udah eksis gitu ya, udah followersnya banyak, dan udah popularitas kita itu dikenal banyak orang lah gitu kan, sampai adalah orang yang tiba-tiba menyaingi kita dan itu lebih unggul daripada kita. Kalau kita diberi ujian seperti itu, yang gak sabar itu ya pasti dia bakalan gak mau tersaingi. Ya sama aja ya seperti kita sekarang yang pengen dihargai gitu ya. Mungkin kita lagi ada di suatu organisasi, komunitas, atau apapun itulah yang lingkungan kita itu membuat kita jadi
banyak banget kegiatannya gitu kan. Entah itu kita ada event yang besar, dan itu tuh harus ada prosesnya, mulai dari perencanaan. Mensukseskan perencanaan tersebut tuh kan sebetulnya nggak gampang, kita pasti harus terpongoh-pongoh dulu, capek gitu ya. Dan kalau kita nggak kuat dengan ujian tersebut, ya pasti bakalan berguguran di tengah jalan, ya nggak sih? Kecapean gitu kan, mending diem di rumah daripada kita capek-capek ngurusin kegiatan yang memang gak ada hasilnya buat kita gitu. Kalau misalkan kita mikirnya seperti itu ya, kadang mungkin dalam keadaan lelah, capek, sakit gitu ya, kadang kita kayak apa sih effortnya begadang kayak gini, terus kita harus survei untuk acara dan lain-lain, istirahat cuma sebentar, malah yang dirasain lelah terus, kurang tidur lah apalah dan lain-lain. Udah mah kita yang ngerjain, yang modal kita, ternyata semuanya gak ke cover gitu kan, semuanya kita yang jadinya rugi gitu kan ya. Ya pastilah ya, yang namanya manusia itu pengennya hitung-hitungan gitu kan. Kalau kita mikirnya bukan ke Allah ya gitu, kalau kita hanya kalau kita hanya bersandarkan kita yang mampu gitu, bukan kita itu mampu karena siapa. Tapi kalau kita diuji perasaan, kita udah lelah, kita udah semua yang kita lakukan itu udah wah, kita udah capek banget lah gitu kan. Tapi kalau misalkan kitanya pundungan, pundungan ya, kalau orang Sunda tuh pundungan ya, kalau misalkan bahasa Indonesianya itu kayak apa ya, jadi kalau misalkan ya jadi malas lah gitu kan ngerjain apa-apa, gak mau terlibat lagi, tiba-tiba kita lab group lah, kita gak mood lagi gitu, gak mau ketemu teman-teman kita yang dulu gitu kan. Nah itu kenapa coba bisa terjadi seperti itu? Nah itu adalah ujian Zulzilu, ujian perasaan. Itu yang diambil oleh iblis, itu yang dialami oleh iblis. Iblis itu ibadahnya ribuan tahun, tapi kalau disuruh dia ngalah aja dari Adam untuk memimpin Al-Amin, menjadi khalifah fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi, iblis gak mau. Ya karena dia ngerasa dia lebih kuat, lebih bisa, lebih unggul gitu. Nah berarti kan itu ujian ego, itu emang lebih berat buat iblis, ya gak sih? Berarti kan sama aja kalau misalkan sekarang manusia yang seperti itu yang gak bisa tersaingi dan dia malah ngerasa lebih, ya pasti. Nah dan itulah ujian itulah ujian egonya. Emang sih berat, kadang sakit dan kadang ngerasa dirugiin, tapi gimana ya, jangan sampai kita kepancing dan perasaan kita itu jangan sampai terguncang. Karena sabar terhadap ujian, terhadap perasaan, dan bagaimana kita memanage perasaan itu pasti akan bisa mengcover, itu pasti akan bisa merecovery perasaan kita.